Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara upgrade RAM di laptop ini, yaitu laptopnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan prosesor Core i3 1215U. Nah, di sini saya mau upgrade RAM-nya jadi 16GB karena bawaannya itu 8GB. Saya akan upgrade dengan RAM ini yaitu DDR4 Team Elite yang speednya itu 3200 dengan untuk CL-nya saya lupa di sini nggak ada keterangan untuk CL, dan ini untuk RAM-nya itu lifetime warranty. Kita buka aja di sini untuk RAM-nya langsung, dan juga untuk laptop ini itu maksimalnya adalah 16GB. Jadi jangan lebih untuk upgrade-nya, takutnya nanti laptopnya malah nggak mau nyala. Nah, dan apa aja yang perlu kalian siapin untuk upgrade laptop ini itu cuman butuh obeng sebenarnya. Obeng, tapi obengnya itu bintang yang kecil seperti ini. Nah, itu bintangnya kecil sekali sebenarnya. Nah, ini yang perlu kalian butuhkan untuk buka, karena laptop ini nggak pakai obeng plus, dia pakainya obeng minus. Maksud saya obeng bintang. Obeng bintang yang obeng bintangnya ini itu kecil banget. Jadi biasanya kayak obeng bintangnya buat HP lah rata-rata. Jadi kecil, jangan sampai rusak ataupun slack untuk di laptop ini untuk obengnya, karena nantinya kalau slack kalian mau buka jadi susah. Dan saran saya memang kalian jangan sampai rusak untuk obengnya ataupun bautnya di sini saat kalian melakukan upgrade. Nah, itu yang perlu kalian siapin. Nah, kalau kalian nggak punya obengnya, kalian bisa beli obeng yang set. Biasanya itu obeng set itu ada, dan saran saya tuh beli yang isinya banyak sekalian biar ada tipe-tipenya yang gede sama yang kecil, itu bisa. Jadi jangan paksain kalian buka pakai plus untuk obeng ini. Nah, untuk RAM-nya ini saya buka dulu, ambil RAM-nya. Nah, kita lihat untuk CL RAM-nya. CL RAM-nya adalah 22222252. Kita coba ke HW Info di sini. RAM-nya itu sama untuk CL-nya ataupun enggak. Meskipun enggak sama sih harusnya enggak apa-apa, karena nanti dia akan turun otomatis ke CL terendah dan juga ke speed terendahnya kan. Tapi speednya 3200, otomatis CL-nya aja yang bakalan turun. Oke, kita lihat untuk RAM-nya dia CL berapa di sini. Untuk memori dia ada di 22222252T. Jadi sama full 22 dan 52 RAM-nya yang kita pakai. Kemudian dia 1,2 volt dari tim grup DDR4 3200. Speednya sama, CL-nya sama. Langsung saja kita upgrade di sini. Nah, untuk sebelum upgrade kalian matiin dulu untuk laptop ini. Oke, kita shutdown dulu untuk laptopnya sebelum kita upgrade. Oke, charger juga akan saya cabut. Oke, seperti ini. Kita lanjut, kita tutup dulu untuk laptopnya, kemudian kita buka untuk laptop ini. Laptop ini itu punya sekitar 9 baut. Jadi di atas itu ada 3, di tengah ada 2 di sini, kemudian ada 4 di bawah. Jadi kalian buka dan jangan sampai obeng kalian salah untuk bautnya, karena baut ini bintang. Nah, ini bintang. Oke, kita buka langsung untuk laptopnya, upgrade. Jangan sampai obengnya slack. Saran saya itu jangan sampai slack, karena buat ganti bautnya susah nyarinya kalau untuk laptop, karena panjangnya biasanya nggak bakalan sama. Oke, kita buka dulu. Udah 3 kebuka di sini. Oke, lanjut 4 ke bawah. Kalian pasin dulu baru kalian puter obengnya. Jangan kalian paksa puter kalau belum ngepas, takutnya nanti salah satunya yang rusak, entah obeng kalian ataupun bautnya yang rusak. Kalau salah satunya rusak itu pengaruhnya nanti pas kalian memasang lagi malah slack, malah nggak bisa dikencengin. Itu malah bikin ribet nantinya malahan, karena bautnya ini cukup susah buat yang sama, karena semua ukuran bautnya itu sama untuk laptop ini, nggak ada yang beda, nggak ada yang panjang, nggak ada yang pendek, semuanya sama. Jadi lebih enak lah menurut saya, dan nggak perlu diinget-inget yang panjang yang mana, yang pendek yang mana. Itu menurut saya lebih enak. Dan ini salah satu kelebihan dari Lenovo, tapi juga kekurangan karena obengnya itu bintang. Saya berharap nantinya Lenovo laptop kedepannya itu semuanya pakai obeng plus saja, jadi lebih gampang. Oke, lanjut. Kita buka bisa dari bagian sini. Untuk bukanya kalian bisa langsung angkat di sini. Coba di sini keras, kita coba dari samping sini yang bagian untuk buka di daerah pojokan sini. Kita coba masukin kuku aja. Nah, masuk nggak sih? Oke, masuk, cuman keras. Oke, nggak mau dia. Kamu angkat dari pojok bawah. Oke, harusnya dia dari pojok bawah bukanya. Nah, dari sini. Nah, ini lebih gampang sih menurut saya. Oke, belum kebuka. Kita hati-hati aja buat bukanya karena laptopnya juga baru. Nah, seperti ini untuk bukanya. Oke, masih keras, klipnya masih keras. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, klipnya udah kebuka satu. Lanjut kita buka klipnya yang lain. Nah, udah pada kebuka untuk klipnya. Oke, seperti ini aja buat bongkar sebenarnya. Oke, lanjut ke bagian samping sini. Kita buka. Oke, dia udah ngangkat. Nah,
Ini udah ngangkat sedikit nih. Seperti ini, kemudian lanjut ke bagian sini. Oke, kita angkat dikit buat layarnya. Masukin kuku seperti biasa, saya lebih enak pakai kuku sih. Oke, laptopnya hidup. Kita force shutdown dulu. Kepencet sih harusnya tombol powernya tadi. Jadi kita shutdown lagi. Oke, kita coba shutdown. Oke, harusnya tadi tombol powernya kepencet. Nah, kita lanjut. Ini udah shutdown lagi. Kalian bisa rada tekan ke dalam seperti ini untuk bukanya, dan kalian angkat aja. Nah, ini udah hampir kebuka. Jangan dipaksa buat buka. Jadi lanjut ke bagian samping. Seperti biasa kalian angkat dikit lagi dan kalian masukin kuku. Sebenarnya kalau ada tool itu lebih enak. Tapi ya saya di sini pakai kuku aja. Nyamain sama kalian yang nggak ada tools. Nah, ini bagian sini udah hampir kebuka. Kita langsung masukin kuku seperti ini. Nah, ini bisa diangkat nih. Tuh. Nah, ini bisa diangkat. Yang belakang kalian masukin kukunya juga. Oke, harusnya udah kebuka ya. Kita angkat. Masih keras. Bagian sebelah sini kita lanjutin. Nggak perlu dipaksa, kalian pelan-pelan aja bukanya, nyantai. Oke, bagian sini yang cukup keras kita coba angkat dari sini. Nah, kita coba cek di sela-selanya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini udah kebuka, kita tinggal angkat aja. Oke, cukup mudah sebenarnya buat bukanya. Yang penting kalian sabar buat bukanya. Nah, ini adalah tampilan layoutnya. Di sini ada SSD, harusnya ini Gen 3 tapi ini kenceng. Oh enggak, ternyata dia PCIe Gen 4. Bener, karena speednya nggak sesuai. Kalau memang dia Gen 3 itu nggak sesuai. Ini speednya memang speed Gen 4 karena dia hampir 5000. Ini saya ngasih spoiler aja untuk review nanti, karena ini speednya hampir 5000 untuk SSD-nya. Jadi kenceng menurut saya. Meskipun mereknya kalian nggak kenal, biasanya ini dari SK Hynix. Untuk SSD-nya 256 GB dan RAM bawaannya itu 8 GB di sini. Kemudian di sini buat buka itu sliding ke belakang harusnya. Oke, enggak deng, kita angkat langsung ke atas seperti ini untuk tutup RAM-nya. Oke, kita angkat. Oke, ini tutup RAM-nya bisa diangkat. Nah, di sini itu hanya ada satu slot untuk kalian pasang. Kemungkinan besar slot lainnya ada di bawahnya, atau memang dia solder untuk slot dari laptop ini ataupun RAM dari laptop ini yang 8 GB. Karena saya belum bongkar semuanya, jadi saya juga males karena laptopnya baru buat bongkar semuanya. Saya saranin untuk upgrade aja langsung dari sini. Dan untuk upgrade RAM ataupun upgrade SSD, kalian itu nggak perlu untuk takut karena memang warrantinya bakalan masih hidup. Dan juga di sini untuk kalian yang mau upgrade SSD, di sebelah sini itu sudah disediakan drive bay-nya. Kemudian slot SATA-nya itu ada di dalam boxnya. Itu untuk soket SATA-nya ada di dalam box, sama bautnya juga ada di sana. Jadi dia dibaut ke samping sini nantinya. Ini kalian buka dulu, terus kalian baut ke bagian ininya. Itu udah disediakan sama Lenovo. Jadi kalian nggak perlu beli lagi. Dan soket pasangannya untuk kalian upgrade SSD ataupun hard disk itu ada di sini. Kalian bisa lihat ini. Nah, ini adalah soket untuk pemasangan hard disk ataupun SSD. Oke, lanjut kita langsung pasang untuk RAM-nya karena kita hanya upgrade RAM di sini, bukan untuk upgrade SSD. Nah, posisinya itu seperti ini karena cowakan ataupun giginya itu ada di sebelah sini. Ini ngepas, jadi tulisan untuk RAM-nya ada di bawah. Oke, kalian bisa langsung tekan setelah masuk seperti ini. Udah seperti itu aja untuk upgrade RAM. Kemudian kita bisa tutup lagi untuk tutup pasang RAM-nya ini. Oke, kita pasin dulu samping-sampingnya. Kalau udah pas kalian bisa tekan. Oke, seperti ini. Cuman seperti itu untuk upgrade RAM di laptop ini. Gampang banget menurut saya. Kemudian kita bisa lanjut buat pasang lagi. Oke, di sini setelah selesai semuanya untuk pasang, kalian pasang aja tutup bagian belakangnya karena untuk video ini hanya untuk upgrade RAM. Kemudian kita tutup dulu. Saran saya ya, jangan kalian baut dulu. Jadi kalian tutup aja. Nah, kita pasang dulu untuk covernya. Oh, sorry. Oke, seperti ini. Kalian tekan aja. Kenapa saya angkat di sini biar nggak kepencet. Laptopnya udah hidup duluan. Oke, kita biarin aja lah, ya hidup lah. Oke, kita tekan bagian sini. Nah, tuh udah ngeklip semua nih. Oke, kita
kita nyalain, kita balik aja. Oke, di sini kalian bisa lihat dia udah nyala untuk laptopnya. Proses RAM trainingnya juga udah bener. Dan oh iya, saya belum lupa sampaikan juga, saat kalian pasang lagi untuk tutup RAM-nya jangan sampai itu kegeser. Jadi kalau ngegeser ada kemungkinan dia nggak hidup. Jadi kalian harus benar-benar pas tutup RAM-nya, atau sekalian kalian buka aja untuk tutup RAM-nya. Oke, kita cek dulu untuk RAM-nya. Di sini harusnya tadi kan masih 8 GB. Kita coba cek, kita coba buka di Task Manager aja. Nah, ini udah 15,7 RAM-nya. Kalian bisa lihat dia masih jalan di 3200 untuk MT ataupun Mega Transfer. Untuk RAM-nya masih di 3200, kemudian RAM-nya udah 16 GB. Kalian bisa lihat. Oke, saya perdekat lagi untuk RAM-nya biar jelas. Oke. Di pojok kanan atas di sini kalian bisa lihat ini 16 GB, tapi di sini usable-nya itu 15,7. Kitaran 300 MB-an itu udah kepake buat IGP harusnya, karena IGP ini juga butuh RAM. RAM-nya itu pakai dari RAM bawaan share. Jadi ini kepakainya share-nya segini, dan RAM-nya yang masih kepake sekitaran 3,8 GB. Jadi nanti kita coba untuk di-bloat, dan setelah di-bloat nanti kita lihat performance-nya seperti apa. Akan saya science bench dulu sebelum di-bloat. Setelah di-bloat nanti performance-nya naik seberapa, itu yang akan saya buat untuk videonya nanti beda nanti di video lain. Nah, ini untuk saran-saran saya saat kalian mau upgrade. Ini sekitaran mati nyala. Kalau kalian ngerasa laptop kalian itu mati nyala sebanyak 3 kali belum juga hidup, saran saya adalah kalian buka lagi untuk laptopnya dan juga semua casing-casing di bagian RAM-nya. Kalian buka di sana, kalian cek lagi, kalian buka pasang untuk RAM-nya, kemudian kalian pasang sama tutupnya juga sampai benar-benar ngepres. Jangan sampai salah untuk masangnya. Jadi pasangnya bener-bener masuk semua untuk tutup RAM-nya. Nanti pas di soket-soketnya itu juga pas masuk semua, dan RAM-nya juga saran saya sampai bener-bener masuk. Karena ada beberapa kejadian saat upgrade RAM di sini itu tutup soketnya itu nggak ngepas, dia nggak mau hidup, nggak tahu kenapa. Seperti itu. Jadi saran saya tuh kalian benerin dulu juga soketnya pas pasang, kemudian kalian juga itu hati-hati pas masang, pastiin itu ngepas, bener-bener ngepas, udah bener-bener nggak bisa kalian tekan ke dalam lagi, baru kalian tekan ke bawah. Karena kadang ada beberapa orang yang upgrade itu asal pasang dan nggak masuk, nggak bener-bener masuk, itu nggak di tag juga biasanya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya tentang bagaimana cara kita untuk upgrade laptop ini, yaitu Lenovo IdeaPad Slim 3. Di sini Slim 3i dengan serinya 14UA7 kalau saya nggak salah. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.